Yang mana nih, banyak soalnya? Yang TKW. Ya, TKW Banyak. Jadi kan ada di Malaysia punya permasalahan sendiri, di Hong Kong juga punya problem sendiri, di Saudi punya permasalahan sendiri. Oh, yang di Hong Kong ya terakhir. Kalau di Hong Kong terakhir kita baru pulang semalam. Tadi di Hong Kong tuh kan jadi selama sebulan ini kan kita saya dengan Miss Uni TKW Hong Kong ya kan, aktivis juga di Hong Kong. Kita mengangkat soal ternyata dari 2015 ini banyak korban-korban TKW yang bukan hanya di Hong Kong tapi di Taiwan juga yang ditipu oleh seseorang yang bernama Faruk. Istilahnya Garangan. Jadi, nah dia ini asal Jawa Timur. Dia tuh kenalan mencari korban-korbannya lewat sosial media. Terus nanti dipacarin. Dia datengin tuh. Dia datang ke Hong Kong. Nah, dari situ dia sumpah di atas Al-Quran. Dia berjanji akan menikahi. Nah, disitulah akhirnya mereka merayu, dia merayu. Nanti alasannya dia sakit tumor, perlu duit. Terus bilang dia pengusaha, dia ngaku juga pengacara. Terus kalau misalnya nggak berhasil, dia juga ternyata setiap, karena kan cewek-cewek ini kan taunya dia ini kan pengacara, pengusaha gitu kan. Akhirnya mereka melakukan hubungan yang terlarang lah. Dan disitulah dia memvideokan dan juga memoto. Jadi si Faruk ini punya foto-foto dan video bugil para korban-korbannya. Dan itulah yang dijadikan sama dia untuk memeras dan mengancam. Nah di Hong Kong itu kan meminjam duit mudah ya buat para TKW. Jadi bank sana bisa pinjam duit asal ada kontrak kerja di sana. Nah akhirnya mereka itu terpaksa kan, karena kalau tidak diberikan uangnya, fotonya akan disebar kan. Nah mereka lah minjem uang-uang tuh ke bank-bank sana tuh, dan termasuk gajinya dikuras sampai ada yang ratusan juta, di atas 200 juta. Sampai tapi bukan hanya situ saja, untuk TKW yang tidak bisa memenuhi keinginan si Faruk ini, fotonya disebar ke sosial media dan ke keluarga si TKW ini. Kalau uangnya kurang. Iya, sampai ada bapaknya yang meninggal, ke mantan suaminya, keluarganya disebarin. Nah, sampai ada orang yang sudah punya anak di Taiwan umur 7 tahun dari orang ini. Dan di Hong Kong pun ada yang hamil beberapa sama orang ini, sampai hamil. Nah, tapi dari tahun 2015 ini mereka kan pada ngelapor semua, tapi tetap aja berjalan. 2015 sampai 2003 tuh artinya kan 8 tahun. Itu masih terus Korban berjatuhan. Terus. Akhirnya saya dengan Miss Uni ini juga kita viralin. Tapi kalau saya kan orangnya bukan hanya melempar bola liar ya. Viralin udah kelar. Kita gerak, kita urus. Kita koordinasi dengan KJRI yang ada di Hong Kong. Atas polisi juga ternyata sudah juga menangani, ada pelapor namanya E ya, yang sempat mau bunuh diri, sudah dari Indonesia. Akhirnya kita telepon ke yang berwajib segala macam, dan dari atas polisi sana juga sudah berhubungan dengan kepolisian Republik Indonesia di sini, Kompol yang ada di Hong Kong. Akhirnya kita bersinergi dan viral memang. Viral kan, saya benar-benar setiap hari tuh saya push terus pemberitaannya. Sampai akhirnya kemarin Polda Jatim langsung mengabarkan waktu itu Pak Uya sudah ditangkap nih. Yang kemarin dibicarakan di podcast Pak Uya, luar biasa nih. Berarti Polda Jatim bergerak cepat dan ditangkaplah satu orang itu berdasarkan laporan yang diurus sama KJRI dari Hong Kong, dari atas polisi sana. Tapi kan yang di saya juga ada beberapa orang yang lapor banyak puluhan. Tapi mereka itu kan ada di sana. Kalau mereka melapor ke sini kan harus pulang. Akhirnya saya sediakan, saya advokasi pengacara dari sini, gratis. Bapak Martin Simanjuntak, pengacaranya almarhum Brigadir Joshua yang kasus Verdi Sambo. Saya ngobrol, mau. Akhirnya kita kirimlah surat kuasa ke sana, dikirim balik tanda tangan mereka. Akhirnya sekarang laporannya di Polda Jatim banyak sekali. Jadi bukan hanya satu orang itu saja, tapi ada puluhan yang ada banyak yang dilaporkan. Dan kemarin pun Polda Jatim sudah berangkat ke sana untuk mencari keterangan saksi dan korban. Kemarin juga akhirnya kita ke Hong Kong juga kan bersama Bang Martin, Bang Irma Huta Barat, ke sana juga untuk mengadvokasi dan mengedukasi mereka agar para teman-teman yang ada di sana tuh tidak mudah kena tipu. Itulah pentingnya saya sebagai tanggung jawab saya sebagai media yang punya nama. Apa? Bukan hanya membuat konten hiburan saja, tapi juga mengedukasi agar penipuan-penipuan model begini tidak terjadi. Dan bukan hanya itu saja, ternyata dari kita ngurusin itu, tiba-tiba ada puluhan orang lain, ratusan orang lain yang ngadu kena tipu sama polisi
ketipu sama pegawai BUMN Pertamina, Pilot. ketipu sama pilot, ketipu sama ABRI, TNI. sama TNI. Oh. Kok bisa sama ya ketipunya? Sama. Kita investigasi. Ternyata penipu-penipu yang menipu teman-teman TKW ini berada di dalam penjara. Ya. Penipu ini di dalam lapas. Saya investigasi sendiri nih, bener-bener di dalam lapas. Makanya waktu itu saya mulailah membuat konten-konten, mencari tahu, menginvestigasi. Konten-konten saya adalah mantan-mantan napi yang di dalam penjara. Keluarlah semua pengakuan-pengakuannya bahwa memang mereka di dalam harus mencari uang karena biaya ekonomi yang tinggi yang diciptakan di sana. Kalau tidak ada uang, mereka tidak bisa hidup. Mereka tidak bisa makan yang layak katanya. Terus juga Di iya, dalam, dengan adanya biaya ini, biaya itu, ya biaya ekonomi yang tinggi, sementara mereka kan di dalam napi nggak punya kerjaan. Dan mereka diharuskan juga untuk mencari uang di dalam. Oleh siapa ya? Nanti biar aja dari pihak kementerian atau yang bersangkutan yang bisa menginvestigasi selanjutnya orang-orang ini ngasih duitnya ke siapa. Karena kan nggak mungkin mereka berdiri sendiri napi kalau nggak ada petugas yang bantu. Bener nggak? Dari mana masuk handphonenya? Di mana mereka mengambil uang transferannya? Di backup siapa? Dari mana mereka bisa mengambil foto-foto polisi palsu? Jadi ternyata foto itu bukan polisi-polisi beneran. Foto-foto sosial media polisi, orang yang ganteng-ganteng itu diambil, diseragamin polisi, tapi ada yang foto polisi beneran, dimanfaatkan seperti itu. Dan akhirnya kemarin mulailah saya buat konten tentang penjara, sampai ada Tio Pasukudewo kita juga undang. Akhirnya juga ada petugas sipir, kepala sipir juga yang datang ke saya yang memberikan kesaksian. Tapi tujuan saya tidak ada maksud untuk menjudge instansi manapun atau menunjuk satu orang tertentu. Saya hanya pengen membongkar love scammer, penipu-penipu dengan iming-iming cinta dan pacaran. Tapi sama model si Farouk ini, mereka dengan video call, terus mereka nyuruh yang teman-teman cewek-cewek yang ketipu itu untuk telanjang, untuk berbuat tidak senonoh, video call yang tidak senonoh, di screenshot. Itulah yang dipakai untuk mereka memeras, sama kurang lebih lah. Cuma bedanya kalau Farouk datang ke sana langsung, kalau ini video call. Nah, tapi bilang gini, tapi bener Mas Uya, video orang yang lihat aku di video call itu tampangnya sama. Ternyata bukan begitu. Jadi mereka itu kan punya, misalnya si penipu ini mengambil sosok seseorang yang aslinya namanya Tommy, ada nih. Tommy siapa tuh tadi ya? Ada Tommy siapa gitu kan? Kan ganteng tuh. Tapi si Tommy kan juga suka Insta story nih. Halo iya gini-gini apa segala macam gitu kan. Videonya diambil. Nah, terus pakai 2 handphone di video call yuk. Jadi yang video call itu ini videonya Tommy nih. Videonya Tommy. Ini yang video call sama orang yang pacar bunda-bunda yang ada di sana kan. Sebutannya ayah bunda. Nah, habis itu mereka nyorot ke videonya si Tommy yang diambil dari sosial media Tommy, tapi cuman hidung ke atas. Ngerti ya? Mulutnya nggak kelihatan. Mulutnya yang ngomong adalah si penipu. Iya sayang, aku sinyal kalau udah mau habis videonya, dia tahu kan videonya habis, sinyal hilang, videonya mati lagi. Itu makanya banyak orang yang bilang yakin Mas, itu orangnya sama kok yang video call. Tapi rata-rata mereka yang di sana kan penipu tuh yang di dalam penjara. Mereka rata-rata ada aja alasannya supaya mereka nggak ngeliatin mukanya. Jadi cewek-cewek ini yang dibodohi dengan dia mau aja telanjang segala macam, terus nanti di screenshot, direkam. Itu yang dijadikan bahan pemerasan. Itu satu orang ada yang ruginya 180 juta, 200 juta, 300 juta. Dan yang banyak orang terpelajar juga ya. Dan bukan hanya TKW yang kena, ternyata istri polisi juga ngadu ke saya. Datang lihat dari konten saya. Notaris, dokter, nenek-nenek di Indonesia kena juga sama bajingan-bajingan ini. Dan itulah kenapa saya kemarin membongkar praktek itu di dalam penjara. Akhirnya merembet kemana-mana tuh bukan tujuan gua sebetulnya. Cuman akhirnya kan berhubungan. Kenapa kok mereka disuruh nyari duit di dalam? Uangnya buat apa? Ke siapa? Sebetulnya kan itu awalnya. Tapi Bang Uya sempat dapat ancaman. Iya, pembunuhan. Oh, kalau ancaman pembunuhan, kalau ancaman pembunuhan itu gue masih berpikir apa ya? Ini pagi-pagi tiba-tiba ada yang ngirim DM, karena gue kan orangnya gini. Gue kalau sekarang yang gue lakukan 2 tahun ini kan adalah sebuah aksi untuk membantu rakyat, untuk manusiaannya. Siapapun gue pengen bantu kalau bisa dibantu. Ya gue pun serius, lo bisa lihat deh. Dari dulu gue kalau membahas satu kasus pasti serius, dalam. Nah, jadi gue tuh termasuk orang yang setiap hari tuh Instagram gue yang megang gue sendiri, bukan staff. Jadi gue ngeliatin DM yang masuk dari cuma puluhan, ratusan sampai sekarang sehari bisa 1000 lebih. Itu gue balas-balasin. Kapan tuh Mas? Apa? Beberapa hari lalu ya? Gue gitu, nah pas tiba-tiba ada yang begitu.
mau ngancem bunuh gue gini-gini. Pas kejadiannya juga pada saat yang bersamaan juga ada beberapa, bukan ancaman ya, ancaman secara halus terhadap gue juga gitu kan. Nah, ini sih ngakunya dia katanya napi atau keluarga napi yang dipindahkan gara-gara podcast gue. Tapi emang bener sih, karena setelah podcast gue itu kan gue berhubungan dengan Dirjen Pas. Dirjen Pas bertemu juga dengan Direktur Keamanan dan Ketertiban Lapas. Tinggi-tinggi lah ya. Tinggi-tinggi, intelijen, dan gue berikan informasi-informasi yang gue punya tentang penipu-penipu itu. Dan mereka benar-benar menindak, ini serius nih. Dan kalau gue sih orangnya apresiasi, atas sesuatu yang positif gue apresiasi. Jadi keren banget. Mereka melakukan sidak-sidak setiap hari. Dan itu juga diakui oleh informan-informan gue yang di dalam, entah itu sipir, yang jujur ya, dan juga napi-napi yang juga mendukung, mensupport gerakan-gerakan gue. Gue pikir kan gue dibenci nih, ternyata enggak. Sipir-sipir itu malah, mas, makasih mas, kita dengan mas bersuara ini kita merasa bahwa ada perbaikan yang bisa terjadi di sini. Terus napi-napi yang merasa tertindas selama ini nggak punya uang pun, mas, makasih mas, tolong suarakan ini supaya kita di dalam tidak kayak diintimidasi gitu loh. Dijadikan apa ya, yang paling rendah lah. Iya, karena kan di sana ada perbedaan antara napi yang punya uang sama napi yang nggak punya uang gitu kan. Yang paling nggak punya uang. Ya pasti udah kasihan hidupnya, udah benar-benar payah banget di dalam deh. Itu sipirnya yang ngomong. Oh, sipir-sipir ngomong. Ex-napi. Karena sipir-sipir juga ternyata banyak yang menghubungi gua, termasuk ada juga kepala-kepalanya yang mereka justru mendukung suara gua. Makasih mas, kita pengen bersuara gini-gini. Jadi ternyata kan itu berarti kalaupun ada petugas yang terlibat itu oknum. Nah, tapi oknum-oknum yang mungkin lebih kuat posisinya, yang mereka diem. Mereka takut untuk bicara. Karena kadang mereka sendiri, sipir sendiri juga bilang apa, kasihan ngelihatnya nggak punya duit, dan yang bertindas. Benar. Dan informasinya di dalam akhirnya sering sidak. Telepon susah. Sebetulnya kalau gue sih nggak peduli. Ada telepon di dalam pun, walaupun sebenarnya nggak boleh ada telepon di dalam. Kalau selama itu digunakan buat telepon keluarganya, lebih manusiawi lah. Cuman kalau telepon itu di dalam digunakan buat nipu, buat bisnis narkoba, yang akhirnya merugikan orang di luar dan akhirnya merugikan orang di dalam juga, iya kan? Maksudnya kan hak asasi manusia jadi berhubungan dengan itu kan. Kalau dengan ada bisnis narkoba atau narkoba, adanya perjualan narkoba di dalam penjara, artinya ada orang yang ada yang mensuplai, ada yang demand, ada demandnya juga. Dan itu mereka juga akhirnya membeli. Tapi mereka kan harus berpikir untuk membayar juga. Nah, akhirnya mereka berpikir gimana untuk cari duit. Ya itulah penipu-penipu online. Makanya juga ada yang mantan napi juga yang cerita sama gue, mas, di dalam penjara justru penghasilan saya lebih banyak dibanding di luar penjara. Betul. Dari nipu online, dari usaha ini, usaha itu segala macam. Sampai ada pengakuan dari salah satu informan gue yang pertama, sampai ada orang yang sudah dihukum 15 tahun, sudah keluar 13 tahun, mereka dia memasukkan dirinya lagi, tertangkap biar di dalam. Karena dia bisa menjalankan bisnis itu di dalam penjara. Narkoba. Apa sih bang? Karena di dalam penjara itu kan aman, lebih aman. Polisi nggak bisa nyentuh ke sana. Gimana? Polisi tinggal bisa ujuk-ujuk masuk nangkap orang di situ, ya kan? Orang di penjara juga ya? Iya. Penjara juga. Nah, sampai akhirnya yang orang DM gue itu, kalau gue sih menghadap, tiba-tiba ada yang datang kan, ada yang DM gitu. Tapi gue sama Astrid gimana nih gitu? Kita laporin cyber nggak? Gue sempat nelfon sih dir cyber tapi belum dibalas, gitu kan? Tapi belum dibalas sama sekali. Terus abis itu udahlah kita jawab aja. Kita jawab, tapi gue jawabnya yang ngeselin, ngerti gak? Kita bikin bercanda aja gitu kan. Kayak dibilang, saya akan bunuh kamu gini-gini. Saya akan kirim pembayaran di luar. Kamu jangan macam-macam, kamu udah mengganggu kehidupan kita di sini gini-gini. Sampai dipindah gitu kan. Terus bilang, ya ampun mas, jangan gitu dong, aku takut banget. Gue bercandain gitu kan. Terus emang berapa bayar pembunuh bayaran? Nggak sayang, uangnya mendingan ditabung gitu kan. Dia masih belum sadar tuh. Dijawab lagi. Tambah emosi deh. Dia baru sadar. Gua katain, dia bilang, lo anjing kamu, bilang gitu. Terus gue bilang, saya bukan anjing, saya orang gitu kan. Terus aduh saya takut. Akhirnya gue pancing terus sampai akhirnya dia capek sendiri. Dia diem. Terus gue tanya, halo mas, halo, gue masih mau ngobrol gitu kan. Gitu. Tapi dia bilang bahwa dia dipindahkan ke Gunung Sindur. Nah, Gunung Sindur itu adalah kan adalah penjara yang maksimum high security. Berarti nggak mungkin dia. Artinya bisa jadi nih napi ya, atau orang yang di luar atau suruhan, ya kan, yang mungkin temennya dipindah ke Gunung Sindur.
Karena kalau udah di Gunung Sindur gue tahu banget bahwa di Gunung Sindur itu udah bener-bener high maximum security, orang nggak mungkin pegang handphone. Tapi gue tanya, nah pas dia berhenti ngomong gini, emang mas di dalam pakai HP siapa? Ini Instagram siapa gitu kan? Dia nggak jawab lagi di situ, karena dia mungkin baru menyadari bahwa informasinya ditarik sama gue terus gitu kan. Iya. Nah, tapi memang akhirnya gue berhubungan dengan Direktur Keamanan dan Ketertiban Lapas Pak RWD, bahwa memang benar orang-orang informasi yang saya berikan kepada mereka tentang penipu-penipu ini sudah ditangkap 15 orang dan dipindahkan ke Gunung Sindur sementara untuk didalami. Nah, kenapa di Gunung Sindur? Karena Gunung Sindur ini maksimum high security. Nah, mungkin napi-napi yang temannya di sana atau mungkin orang-orang oknum yang merasa akhirnya tidak bisa melakukan lagi penipuan-penipuan di dalam, tidak ada perputaran uang lagi, akhirnya mungkin nakut-nakutin saya dia karena dia minta saya untuk men-take down YouTube-nya. konten YouTube. Saya bilang saya nggak mau, bilang. Ya. Nah, tapi alhamdulillahnya kalau lihat kemarin Detik dan segala macam, mereka udah 14 orang dipindahkan ke Nusa Kambangan. Oh, Artinya kan berarti serius nih. gerak. Laporan saya ditindaklanjuti, informasi saya ditindaklanjuti oleh mereka. Dan sampai hari ini saya dapat informasi dari keluarga-keluarga napi yang di dalam, Mas Uya, semenjak podcastnya Mas Uya setiap hari, hampir 2 hari sekali tuh setiap hari ada sidak. Ini dari Jelekong nih. Jelekong tuh yang paling banyak diambil penipu-penipu online, karena informasinya yang paling banyak gue kasih ya dari Jelekong ini. Karena modus dia pelayaran. Nih gue kasih lagi tahu lagi ini tugas lo semua yang media untuk mengedukasi ini biar orang nggak kena tipu. Modusnya adalah berpura-pura menjadi pegawai kilang minyak, BUMN, Pertamina dan lain sebagainya. Kan kalau kilang minyak di perairan kan. Iya. Nah, dia dengan kadang-kadang dengan modus ada foto dengan anak kecil. Nah, jadi si Tommy Kosasih ini salah satu yang fotonya dipakai itu kan suka syuting iklan. Sampai dia ada syuting iklan dengan keponakannya Irwansyah. Lagi syuting itu dipakai sama penipu seolah-olah ini adalah aku, ini adalah anak saya adalah Duda. Dia memakai foto itu untuk seolah-olah dia adalah sosok pria ya Duda yang sayang anak. Tapi dia lagi tugas di Papua, di Riau. Dia kangen sama anaknya sakit. Atau kadang-kadang orang tuanya sakit, dikasih video orang tua lagi sakit dari Google dia cari. Nah, akhirnya mereka udah pacaran nih, karena kan ganteng kan. Pacaran, aku mau pulang nengok anakku tapi gue nggak bisa cuti, harus ada yang ngejamin cuti. Kamu tolong deh pura-pura jadi istriku. Nelfon HRD-nya juga napi-napi gila itu. Dia juga, halo HRD, iya, dia kalau keluar mesti ada uang jaminan. Dari kecil jumlahnya, 10 juta, 5 juta ditransfer. Udah selesai. Telepon, ya bunda, biasanya bunda. Ayah nggak bisa pulang. Gara-gara untuk ke daratan mesti pakai helikopter atau speedboat. Kamu telepon lagi deh orang HRD. Halo, untuk naik helikopter 20 juta, kos speedboat 15 juta atau 18 juta. Ditransfer lagi. Nanti tiba-tiba, oh iya, ayah punya gaji 1,2 miliar yang didepositokan sama perusahaan. Ini modusnya nih. Ini yang kebanyakan di lapas Jelekong. Mereka pura-pura di pelayaran di luar. Terus habis itu mereka bilang deposito ini akan diserahkan ke bunda 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, tapi nanti untuk pencairannya untuk keluar ini mesti bunda transfer 10%-nya. Berarti 120 juta sampai 150 juta. Iya kan? 120 juta sampai 150 juta. Terusnya baru keluar itu katanya depositonya. Depositonya. Baru bisa keluar.